Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ritya Saputra, NIM 175011142. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan SPSS dan juga nanti ada contoh kasusnya begitu. Nah, di sini apabila kita pertama kali masuk ke dalam SPSS, ini tampilannya seperti ini. Dan sebelumnya saya menggunakan SPSS 16.00. Jika kalian ingin menggunakan versi terbaru, ada namanya versi SPSS versi 20.00. Nah, pada saat pertama kali kan kita tampilnya seperti ini. Nah, di paling bawah ada namanya data view dan variable view. Dan data view ini nanti kita akan mengisi data di sini begitu. Sedangkan variable view ini adalah sebelum kita mengisi data, kita harus mengisi variable view-nya begitu. Nah, pada kasus itu kita menggunakan jenis kelamin. Nah, apabila kita menggunakan spasi, itu SPSS 16.0 ini tidak menerimanya gitu. Saya kurang tahu kenapa, namun ini bisa diakali untuk memudahkan kita memisahkannya, bisa menggunakan underscore gitu. Kelamin. Maaf. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita isi di bawahnya nilai. Ini secara otomatis seperti ini. Nah, di sini white tuh lebarnya, desimal tuh desimalnya. Namun karena jenis kelamin kita tidak menggunakan desimal, kemudian label ini kita bisa menggunakan spasi nih. Jenis kelamin. Udah, value-nya nanti kita isi. Kemudian di sini kita juga tulis nilai. Di value-nya kita isi seperti ini. 1 boleh menggunakan tab atau kita klik di sini. 1 tab atau 1 klik ini. Kita tulis pria, kita tekan add. Kemudian 2 wanita, kita tekan juga add. Kemudian setelah itu kita tekan OK. Nah, yang lainnya kita biarkan aja gitu. Kemudian di sini nilai tergantung dari datanya. Apabila datanya ada desimal, ya kita tulis sesuai di situ desimalnya ada berapa. Namun kalau tidak ada, kita tulis 0 aja karena di data kita itu enggak ada. Nah, cara menggunakan value-nya gini. Kemudian setelah itu di data view kan muncul seperti ini, jenis kelamin sama nilai gitu. Nah, cara menggunakan value-nya adalah yang tadi kita tulis angka 1 adalah pria, kita tekan 1 spasi maka akan keluar pria. Kalau kita tekan 2 bukan spasi, enter, maka akan keluar wanita. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini kita tulis angka-angkanya, nilainya berapa gitu. Dan ini nggak pakai desimal. Oke. Untuk mempersingkat waktu, karena saya sudah mengisinya di sini. Datanya sudah saya isi semuanya. Totalnya ada 25 anggota dan ini datanya harus di cek berulang kali karena jika ada kesalahan dalam data ini maka itu akan menyebabkan perubahan atau perbedaan atau berpengaruh pada output yang dihasilkan dari SPSS ini gitu. Nah, pertama kita akan mencari nilai kuantitatif dari data ini. Cara mencarinya adalah kita tekan analyze, descriptive statistic, kemudian kita tekan frekuensi. Nah, untuk kita mencari kuantitatif, nilai kita masukkan ke dalam variabel. Kemudian statistiknya kita centang sesuai seperti ini. Kuartilnya centang, habis itu persentilnya ini kita centang 10-90. Central tendensinya kita centang juga, min median, kemudian dispersionnya kita centang semua, kemudian di distributionnya kita centang semua. Setelah itu di chartnya kita menggunakan histogram dengan with normal curve. Oke. Formatnya dipastikan benar seperti ini. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tekan OK lagi. Nah, kemudian data tersebut akan keluar pada output di sini. Nah, di sini ada tabel-tabel, di sini ada tabel statistik, nilai, dan di bawahnya ada chartnya. Di sini pada
tabel statistik itu ada n, min, standard error of mean, median, standar deviasi, variasi, dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan jelaskan satu-satu tentang ini. Nah, di sini ada namanya, di paling atas ada namanya n, berarti itu jumlah anggota. Kemudian di sampingnya itu ada valid dan missing. Valid adalah data yang terbaca oleh SPSS atau data yang valid yang terbaca oleh aplikasinya. Sedangkan missing adalah data yang tidak terbaca oleh aplikasinya, begitu. Nah, di sini kita lihat validnya ada 25, berarti benar tadi semua data kita terbaca oleh aplikasi atau terbaca oleh SPSS ini. Kemudian di bawahnya ada min. Min ini menggambarkan rata-rata dari seluruh anggota. Cara mencarinya seperti biasa, cara mencari rata-rata normal yaitu nilai semua anggota dibagi dengan jumlah anggota, begitu. Kemudian standar error of mean. Standar error of mean itu adalah standar error dari rata-rata. Ini adalah merupakan pengukuran untuk mengukur seberapa jauh nilai rata-rata bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lain yang diambil dari distribusi yang sama. Kemudian di bawahnya ada variasi. Nah, variasi ini itu adalah variasi ini adalah rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing dari observasi. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah suatu indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Maka standar ini itu menggambarkan rata-rata dari sampel terhadap rata-rata keseluruhan dari kemungkinan sampel, gitu. Nah, di bawah dari standar deviasi itu ada namanya skewness. Kemudian bawahnya lagi ada kurtosis. Nah, skewness ini itu menggambarkan dari kemiringan distribusi data, gitu. Skornya kita dapatkan apabila kita membagi skewness dibagi dengan standard error of skewness. Nah, apabila nilainya atau skornya itu di antara min 2 sampai 2, maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal, gitu. Kemudian di bawahnya ada kurtosis. Kurtosis ini menggambarkan keuntungan atau kepipihan dari suatu data atau distribusi data, begitu. Nilai ini sama seperti skewness, itu tuh dapat skornya kita dapatkan dari kurtosis. Nilai kurtosis dibagi dengan standard error of kurtosis. Apabila skornya di antara minus 2 dan 2, maka data tersebut dapat dikatakan normal atau terdistribusi normal. Kemudian di bawahnya lagi ada rank, minimum, maksimum. Nah, rank ini itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, selisih tersebut dinamakan rank. Di sini kita dapatkan rank itu adalah 50. Dan minimum, maksimum. Minimum itu adalah nilai paling kecil di dalam data kita, sedangkan maksimum adalah nilai terbesar yang ada di dalam data kita. Dan persentil ini 10%-nya itu diisi oleh siapa, dan begitu seterusnya. 50%-nya diisi oleh siapa. Nah, kemudian di tabel kedua itu ada seperti ini: valid, frekuensi presentasi, valid presentasi, dan lain sebagainya. Nah, ini menggambarkan, saya contohkan satu. Di sini ada angka 45, frekuensinya 3, artinya angka 45 keluar sebanyak 3 kali dengan presentasi 12%. Presentasi yang valid adalah 12% juga, artinya semuanya terbaca. Persen kumulatif itu adalah persen yang terus ditambahkan hingga sampai dengan 100%, gitu. Begitu juga hingga bawah-bawahnya. Kemudian di sini diagram yang kita tentukan tadi, kita menggunakan histogram dengan normal curve. Nah, di sini dapat kita lihat min yang kita dapatkan 67,84, standar deviasinya adalah 17,252, dan n-nya adalah 25, begitu. Kemudian
Oke, baik. Kemudian kita cari untuk yang data kualitatif. Nah, data kualitatif ini tuh data yang bukan merupakan angka. Nah, cara mencarinya adalah nilainya kita pindahkan ke kiri, kemudian jenis kelaminnya kita pindahkan ke kanan. Kemudian statistiknya kita buat sama seperti ini. Chartnya kita ganti ke pie chart dengan chart value, frekuensi, kemudian continue. Formatnya sama seperti tadi, pastikan dulu sama. Oke, kalau sudah kita tekan OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, cara pembacaan data dan cara pencarian nilainya semuanya sama, termasuk tabel kedua juga sama, namun yang berbeda di bagian sini, jenis kelamin atau di bagian chartnya kita menggunakan pie chart. Di sini dapat kita lihat bahwa yang paling dominan di sini adalah wanita, sehingga yang pria itu tidak dominan. Begitu. Kita lihat di sini wanita itu lebih dari 50%, dengan pria sekitar 45%-an. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu semuanya berasal dari saya dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.